Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto di kebun organik. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Perbedaan kompos dan pupuk kandang. Jadi ada teman-teman kita yang menanyakan apa sih perbedaannya pupuk antara kompos dan pupuk kandang? Itu hanya sekedar istilah, karena di dalam kompos juga terdapat pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang sudah jadi menjadi pupuk, kotoran hewan yang sudah jadi menjadi pupuk itu juga bisa dikatakan sebagai kompos. Jadi sebenarnya ya 11-12 lah, hampir sama. Cuma supaya lebih jelas lagi, menurut kami itu seperti ini. Kompos dan pupuk kandang itu adalah, kalau pupuk kandang adalah kotoran hewan yang dibiarkan menumpuk. Biasanya oleh petani itu dibiarkan menumpuk selama satu musim. Ya, terus tiap hari ditumpuk di situ hasil kotoran hewannya. Kemudian di musim kemarau, setelah akan menggarap sawah, mengolah sawah untuk musim penghujan pertama, musim tanam pertama, biasanya kotoran hewan yang menumpuk itu, yang udah lama itu diambil, kemudian dibawa ke sawah. Nah, itulah yang dinamakan pupuk kandang. Jadi kotoran hewan yang dibiarkan menumpuk selama hampir 1 tahun, ya. Kemudian sudah diceker-ceker ayam dan lain sebagainya, sudah hancur, bahkan baunya sudah seperti tanah, sudah remah, ya. Itulah yang dinamakan pupuk kandang. Peternakan Bapak Parianto, ya. Kita akan melihat kegiatan Pak Yanto di sore hari ini. Bisa kita lihat di sana, dia sedang membersihkan kotoran ternak. Kotorannya banyak banget ini menggunung, Mas Yanto. Biasanya diapain ini? Kalau musim kemarau paling dibawa ke sawah, Pak. Oh, kalau sementara ini musim Kan nggak ada kemarau kemarin, Pak. Oh, iya ya. Jadinya menggunung. Iya ya. Sayang sekali ini kalau dibiarkan begitu saja, ya. Namun demikian, jika males bikin fermentasi, ya sudah, ini kita biarkan saja sampai 6 atau 1 tahun baru bisa digunakan walaupun tanpa fermentasi. Yaitu sudah secara alami terurai oleh bakteri secara alami menjadi pupuk kompos. Namun ya itu lama sekali, bisa 6 sampai 1 bahkan sampai 2 tahun. Nah, itu tadi adalah pupuk kandang, yaitu kotoran hewan yang dibiarkan saja di kandang mungkin sampai 1 tahun sehingga menjadi pupuk organik atau pupuk kandang. Nah, bedanya dengan pupuk kompos. Nah, ini video selanjutnya adalah bagaimana cara membuat pupuk kompos yang salah satu bahannya adalah sama, yaitu pupuk kandang juga. Ya, oke, simak saja dulu videonya. Coba membuat pupuk kompos dengan bahan arang sekam, kemudian pupuk kandang kotoran sapi, kemudian limbah gergajian, dan sampah daun. Untuk perbandingannya, arang sekam kita gunakan 3 karung, kemudian gergajian 3 karung, dan sampah daun 3 karung. Untuk kotoran sapinya, pupuk kandangnya kita gunakan 9 karung, sehingga menjadi perbandingan 1:1 antara pupuk kandang dengan bahan organik lainnya. Nah, semua bahan dicampur merata. Disinilah yang membedakan antara pupuk kandang dan kompos. Kalau kompos itu bahannya itu bermacam-macam, ya. Termasuk di dalamnya adalah pupuk kandang. Jadi semua bahan organik yang ada di sekitar kita, limbah dapur, limbah rumah tangga, limbah lingkungan, limbah pasar, itu semuanya bisa dimasukkan ke sana untuk sebagai bahan pembuat kompos. Nah, kemudian yang membedakan lagi bahwa dalam membuat kompos itu tidak pakai pupuk kandang sebenarnya tidak apa-apa. Jadi menggunakan bahan organik seadanya saja. Misal hanya limbah pasar saja, atau misal hanya limbah dapur saja, atau yang jelas adalah seadanya saja kalau membuat kompos itu, ya. Itu yang membedakan antara kompos dan pupuk kandang. Kalau pupuk kandang memang bisa dikatakan murni atau 90% lah, 95% itu berasal dari kotoran hewan. Kalaupun ada campuran ya hanya cuma itu sisa-sisa pakan saja. Tetapi kalau kompos pada umumnya yang orang-orang buat itu menggunakan beragam bahan. Bisa 5 bahan, bisa 6 bahan, bahkan bisa 10 bahan.
Seperti kita biasanya membuat, pokoknya apa yang ada di sekitar kita ya kita manfaatkan, kita campurkan untuk membuat kompos itu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pupuk organik. Intinya semuanya pupuk organik ya, pupuk kandang ataupun kompos itu intinya semuanya adalah pupuk organik. Jadi nanti pupuk organik yang kita peroleh dari proses pembuatan ini itu memiliki kandungan unsur hara yang beragam, kandungan nutrisi yang beragam pula, sehingga ketika diaplikasikan ke tanah atau untuk pembuatan media tanam dicampur dengan tanah itu menjadikan media tanam yang subur, steril atau sehat dan gembur. Itu yang biasa kita sebut dengan SSG. Ya, ini video saya dulu waktu pertama-pertama berkebun itu. Jadi masih semangat sekali kita mengumpulkan bahan-bahan. Semuanya ada sampah-sampah daun, kemudian kita buat arang sekam, kemudian limbah gergajian ya. Kita kumpulkan, terus kita ambil pupuk kandang dari kandang teman sih, kita nggak punya kandang, nggak punya ternak, jadi kita minta pupuk kandang. Biasanya waktu dulu kita gunakan kotoran sapi ya. Ya, karena banyak sekali dulu itu banyak kotoran sapi itu menumpuk nggak kepakai, maka kita buat menjadi pupuk, menjadi kompos. Ya istilahnya kita sebut kompos lah, sama saja sih. Jadi ada lagi satu lagi istilah bokasi. Bokasi, pupuk kandang, kompos itu sama saja sebenarnya ya. Fungsinya sama saja, bahan-bahannya juga hampir sama lah begitu. Yang jelas secara umum disebut pupuk organik. Cuma masing-masing orang itu memberikan namanya itu beda-beda sih. Yang jelas sama saja lah. Intinya untuk membedakan antara pupuk kandang dan kompos adalah pupuk kandang bisa dikatakan 100% bahan dasarnya adalah kotoran hewan yang dibiarkan begitu saja menumpuk dalam waktu 1 tahun menjadi pupuk kandang. Kemudian kalau kompos biasanya kita proses dengan cara pengadukan, penambahan mikroorganisme, terus kemudian 4 hari sekali diaduk, dibolak-balik biar merata. Kalau kering ditambah air biar lembab gitu. Kemudian waktu yang membedakan adalah tadi bahan baku. Yang pertama bahan baku, yang kedua adalah waktu. Kalau pupuk kandang biasanya membutuhkan waktu sangat-sangat lama, bisa 6 bulan, 1 tahun, bahkan bisa 2 tahun. Tetapi kalau kompos itu paling cepat ya kalau 1 bulan lah, 1 bulan 30 hari dengan sekitar 5-6 kali pembalikan itu biasanya sudah menjadi kompos dan siap untuk digunakan. Jadi yang membedakan itu tadi bahan baku, yang kedua adalah waktu proses penguraiannya. Ini bisa kita lihat, kita bongkar tengahnya. Iya. Di sana kami sudah menyiapkan 5 karung tanah. Dan nanti kita akan takar komposnya juga 5 karung. Jadi kita campur, kemudian masukkan ke dalam wadah, siap untuk ditanami pohon cabai. Nah, itu pohon cabai kami di pekarangan rumah, di samping atau di pinggir jalan. Oke. Demikian tadi sekilas info tentang perbedaan antara kompos dan pupuk kandang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen. Silahkan tulis komentar apa saja, kritik, masukan, saran di kotak komentar di bawah. Insya Allah akan kita tanggapi. Jangan lupa subscribe untuk pelanggaran gratis video-video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola lingkungan rumah sebagai tempat untuk menanam sayuran yang sehat secara organik untuk kebutuhan keluarga. Bagaimana kami mengelola limbah rumah tangga, limbah dapur, limbah pasar, limbah lingkungan, dan limbah organik lainnya yang akan kita gunakan sebagai pupuk atau kompos
yang akan sangat bagus untuk memberikan nutrisi atau unsur hara ke dalam tanah sehingga tanaman yang kita tanam akan menjadi subur dan berkualitas. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.